Ini adalah proses pembuatan lagu dengan menggunakan AI, meskipun tidak semuanya menggunakan AI. Jadi ceritanya saya pengen mengarang lagu, tetapi saya kehabisan ide untuk membuat liriknya. Contohnya ini saya ingin membuat lagu, tapi saya tahu yang ingin saya buatkan adalah lagu tentang sesuatu yang void. Jadi saya membuat all beyond the void gitu ya. Kemudian dari sini saya ingin membuat lagunya itu bernuansa progressive rock dengan contoh tipe-tipenya Steven Wilson. Saya menggunakan ChatGPT untuk mencoba membuat lirik-lirik lagunya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh hasil tampilan lirik yang berhasil dikerjakan oleh ChatGPT. Jadi ini misalnya All Things Beyond the Void judulnya. Ini adalah verse pertama ya, Whisper of a World Fading in the Mist, Echoes of the Past Lost in the Abyss, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dari verse 1 pada chorus, verse 2, kemudian bridge ya, bisa gitu ya. Terus verse 3, chorus, dan outro. Nah, ini kemudian ya ini bisa saya ubah-ubah kata-katanya. Tapi ini baru teksnya, kemudian saya ingin menambahkan chordnya sesuai dengan lagi-lagi progressive rock Steven Wilson. Maka dengan menggunakan ChatGPT, dia bisa membuat chordsnya. Jadi dia mengusulkan chordsnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah usulan chord yang diusulkan oleh ChatGPT. Misalnya nih, jadi E minor, kemudian C mayor 7, G, D, dan seterusnya. Jadi tadi verse-verse-nya adalah di sini, kemudian di sini ada chord-chordnya. Oke, saya sudah punya lagu, tapi saya ingin menghasilkan, mendengarkan suaranya, bagaimana caranya. Kemudian lagi-lagi saya menanyakan kepada ChatGPT untuk bisakah teks, chord ini dijadikan MIDI. Nah, ternyata ditunjukkan begini caranya adalah dengan menggunakan programming ya, programmingnya. Nah, ini tetap harus kita eksekusi programmingnya. Nah, ini programmingnya kalau saya tunjukkan adalah seperti ini. Dia menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Jadi dengan menggunakan bahasa Python dengan menggunakan MIDI utility, kemudian dia membuat MIDI file. Nah, di sini kita definisikan chord-chord ini. Kalau E minor adalah E minor, misalnya kuncinya ini ya, ada 64, 67, 71 itu adalah kalau di keyboard itu tuts yang harus ditekan ya. Kalau si mayor 7 adalah 60, 64, 67, 71, G, D, A minor, F mayor, C, dan kita bisa mendefinisikan chord-chord yang lain. Nah, perlu kita ingat ya chord progression kita kan ya. Kalau kita lihat dari sini tadi ya. Ini adalah E minor, C mayor, 7, G, D ya. Jadi ini E minor, C mayor 7, C major 7, G, D ya. Nanti ini diulang 2 kali ya, kayak gitu. Terus untuk chorus ya, chorus progressionnya A minor, G, F major 7, C ya, diulang-ulang. Dan outro-nya yang beda lagi, nanti mungkin outro-nya yang beda sedikit ya ini ya. E minor, C major, sebenarnya sama ya dengan verse. Nah, kemudian kita bisa mengurutkannya gitu ya. Nanti codingannya bisa dilihat. Jadi kita menambahkan tadi ya, verse 1 adalah ini ya, first progression 1, first progression 1 ya, yang ini. Kemudian nanti chorus adalah berikutnya chorus ini, kemudian verse 3, kemudian chorus dan outro. Nah, ini kalau kita jalankan dia akan menghasilkan berkas yang namanya br.mid ya. br.mid itu ya bisa ini kita gunakan. Kemudian ini bentuknya adalah MIDI ya, MIDI files. MIDI file. Nah, ini juga sebenarnya sudah bisa kita dengarkan kalau kita mempunyai alat yang bisa memainkan MIDI. Dari sini saya pergi ke DAW saya ya, DAW saya untuk memasukkannya. Jadi kalau saya tunjukkan, nah ini adalah DAW saya, DAW saya. Kalau kita maju br.mid-nya kita masukkan di sini ya. Kemudian kalau kita play ya, ini play, dia akan keluar lagunya ya. Dan ini lagunya yang di genre tadi. Meskipun tadi kita belum ada kata-katanya ya. Kemudian ini bisa kita kita lihat ya sound-soundnya pakai menggunakan apa. Misalnya ini ya, bisa kita lihat juga. Bisa kita ganti sound-soundnya tentu saja. Ya, jadi ini bisa gitu. Sesudah dari sini nanti bisa kita hasilkan juga berkas audionya, bisa kita ekspor menjadi bentuk WAV atau bisa bentuk MIDI. Jadi kalau kita sudah selesai ya, saya stop dulu.
kemudian saya ekspor dan nanti hasilnya akan menjadi sebuah berkas MIDI yang mana maaf, berkas MP3 atau WAV bisa kita play, bentuknya seperti ini ya. Jadi itu bisa seperti ini ya. Nanti bisa kita tambahkan lagi drum mesinnya, bisa kita editkan, tambahkan lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mengarang sebuah lagu ya, ini agak sedikit beda gitu ya. Dan kemudian tentu saja dengan mengedit-editnya kita bisa menambahkan variasi-variasi solo dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa kita tambahkan. Dan saya minta bantuan beberapa kawan untuk menambahkan drum machine. Ini Ahmad Haris. Kalau untuk keyboardnya saya minta bantuan belajar misalnya ya, tolong masukkan ini dan masukkannya di sini juga. Nanti sebentar lagi ini bisa kita distribusikan untuk bekerja sama dengan kawan-kawan kita yang lain gitu ya. Demikianlah ya. Jadi ini kalau kita ingin membuat musik dengan menggunakan MIDI ya. Demikianlah instruksi singkat saya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa membuat kreasi, membuat MIDI buat teman-teman sekalian yang sedang buat kreasi. Semoga bermanfaat, sehat semuanya. Tetap berkarya dengan menggunakan AI atau tidak dengan AI sekalipun. Sukses semuanya ya.